Malam itu tidak ada yang istimewa. Tidak ada hujan, tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kata-kata kasar yang saling dilemparkan. Semuanya terasa tenang. Terlalu tenang untuk sebuah perpisahan. Di hadapan seorang pria bernama Elang, wanita yang selama ini ia jaga, dengan tulus Nara menghela napas panjang. Sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku rasa kita cukup sampai di sini." Tidak ada air mata dari Elang. Ia hanya menatap Nara dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Bukan dingin, bukan juga hancur. Lebih seperti seseorang yang sudah memahami sesuatu lebih dulu daripada yang lain. "Karena aku terlalu biasa ya?" tanyanya pelan. Nara tidak langsung menjawab, tapi diamnya sudah cukup menjelaskan segalanya. Elang tersenyum kecil. Bukan senyum pahit, bukan juga senyum pura-pura kuat. Itu senyum seseorang yang sudah siap kehilangan. "Kalau itu yang kamu rasa, aku nggak akan maksa." Dan seperti itu saja, hubungan berakhir tanpa drama. Selama ini, Elang adalah tipe pria yang tidak pernah setengah-setengah. Ia selalu Ada, selalu tepat waktu, selalu mendengarkan, selalu mengingat hal-hal kecil yang bahkan sering dilupakan oleh orang lain. Ia tahu bagaimana cara membuat Nara merasa aman, tapi justru itulah masalahnya. Terlalu aman, terlalu nyaman, terlalu bisa ditebak. Tidak ada kejutan besar. Tidak ada permainan tarik ulur, tidak ada rasa takut kehilangan, karena Elang tidak pernah memberi alasan untuk itu. Dan tanpa disadari, Nara mulai merasa bosan. Ia bertemu seseorang yang berbeda. Arsène lebih berani, lebih spontan, lebih penuh kejutan. Bersamanya, semuanya terasa baru, tidak stabil, tapi justru itu yang membuatnya terasa hidup. Dan akhirnya, Nara memilih sesuatu yang terasa lebih. Sementara Elang tetap seperti biasa. Ia tidak berubah. Tidak tiba-tiba menjadi dingin. Tidak juga berubah menjadi seseorang yang mencoba membuktikan sesuatu. Hari-harinya tetap berjalan dengan standar yang sama. Bangun pagi, bekerja dengan serius, menjaga tubuhnya tetap sehat, membaca, berkembang, menjalani hidup dengan disiplin yang tidak terlihat. Tapi terasa, ia tidak pernah menjatuhkan dirinya. Hanya karena ditinggalkan. Karena bagi Elang, nilai dirinya tidak pernah bergantung pada siapa yang memilihnya atau meninggalkannya. Waktu berjalan. Di sisi lain, kehidupan Nara dengan Arsène tidak seindah yang ia bayangkan. Awalnya memang penuh warna, penuh kejutan, penuh hal-hal baru yang membuat jantungnya berdebar. Tapi semakin lama, sesuatu mulai terasa hilang. Arsène tidak selalu ada, Arsène tidak selalu mendengarkan, Arsène tidak mengingat hal-hal kecil yang dulu selalu diperhatikan oleh Elang. Hubungan itu terasa seperti api, peserdi avol, tapi perlahan menghanguskan tanpa arah. Dan, untuk pertama kalinya, Nara mulai membandingkan. Bukan karena ia ingin, tapi karena perasaan itu muncul dengan sendirinya. Ia mulai merindukan sesuatu yang dulu ia anggap biasa. Perhatian kecil, pesan sederhana, kehadiran yang konsisten. Hal-hal yang dulu ia anggap tidak istimewa, kini terasa sangat berharga. "Kenapa dulu aku nggak sadar ya?" gumamnya suatu malam. Sementara itu, Elang tidak pernah benar-benar hilang dari dunia Nara. Bukan karena ia berusaha terlihat, tapi karena kualitas hidupnya membuatnya tetap terlihat. Sesekali, Nara melihat update dari lingkaran pertemanan mereka. Elang yang sedang berbicara di sebuah forum. Elang yang terlihat lebih rapi, lebih tenang, lebih berkelas. Tidak ada perubahan drastis. Karena memang tidak ada yang berubah. Elang hanya menjadi versi terbaik dari dirinya. Secara konsisten, dan justru disitulah sesuatu terasa berbeda. Kenapa sekarang? Dia kelihatan beda banget. Pikir Nara, padahal Elang tidak berubah. Yang berubah adalah cara Nara melihat. Hingga suatu hari, mereka bertemu kembali. Bukan di tempat mewah. Bukan dalam situasi dramatis, hanya di sebuah tempat sederhana yang dulu pernah mereka kunjungi bersama. Elang duduk sendiri, membaca buku. Tenang seperti biasa, Nara mendekat. Elang mengangkat kepala, sedikit terkejut.
tapi tetap tenang. Tidak ada ekspresi berlebihan, tidak ada rasa canggung yang aneh. Hanya dua orang yang pernah saling mengenal. Mereka berbicara tentang hal-hal ringan, tentang hidup masing-masing. Tapi di balik percakapan itu, Nara terus memperhatikan cara Elang berbicara, cara ia mendengarkan, cara ia tetap tenang tanpa berusaha terlihat mengesankan. Dan untuk pertama kalinya, Nara benar-benar melihat siapa Elang sebenarnya. Bukan sebagai seseorang yang terlalu biasa, tapi sebagai seseorang yang stabil, dewasa, dan bernilai tinggi. Elang, kamu sekarang beda ya, kata Nara akhirnya. Elang tersenyum kecil. Aku nggak berubah. Nara terdiam. Yang berubah, mungkin cara kamu melihat aku. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam tepat di tempat yang paling dalam. Nara tidak bisa menyangkalnya. Selama ini, bukan Elang yang kurang, tapi dirinya yang tidak mampu melihat. Ia terlalu sibuk mencari sesuatu yang lebih, sampai tidak menyadari bahwa yang ia butuhkan sebenarnya sudah ada sejak awal. Dan kini, saat ia mulai menyadarinya, semuanya sudah berbeda. Ada jeda panjang di antara mereka. Nara ingin mengatakan sesuatu, banyak hal, penyesalan, harapan, mungkin keinginan untuk kembali. Terkadang kita baru sadar setelah kehilangan ya, ucapnya pelan. Elang mengangguk, iya, tapi nggak semua hal bisa diulang. Tidak ada nada menyalahkan, tidak ada emosi yang meledak, hanya kenyataan yang disampaikan dengan tenang, dan justru itu yang membuatnya terasa lebih menyakitkan. Nara tersenyum kecil, matanya sedikit berkaca-kaca. Kalau waktu bisa diulang, Elang menatapnya, lembut, tapi tegas. Kalau waktu diulang, mungkin kamu tetap nggak akan memilih aku. Nara terdiam, karena jauh di dalam hatinya, ia tahu itu benar. Bukan karena Elang tidak cukup, tapi karena saat itu, ia belum cukup dewasa untuk memahami nilai seseorang seperti Elang. Percakapan itu berakhir tanpa kesimpulan yang diucapkan. Tapi semuanya sudah jelas. Dulu, Nara meninggalkan seseorang yang ia anggap biasa. Sekarang, ia menyadari bahwa yang ia tinggalkan adalah sesuatu yang langka. Sementara Elang tetap berjalan tanpa dendam, tanpa penyesalan, karena ia tidak pernah kehilangan dirinya. Dan di titik itu, kebenaran akhirnya terasa sederhana. Bukan Elang yang berubah menjadi lebih baik. Dia memang sudah seperti itu sejak awal. Hanya saja, Nara yang baru sadar, dan kali ini kesadaran itu datang terlalu terlambat.